Selamat pagi, Sobat Teknik dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa bersama podcast Alumni Talk. Podcast ini adalah sirkulasi periodik yang merupakan hasil kolaborasi antara FTUI dengan Iluni FTUI. Jadi di setiap seri podcast Alumni Talk, kita selalu menampilkan profil-profil yang telah sukses alumni dari FTUI yang telah berkiprah di dunia industri. Kali ini juga tidak kalah pentingnya, kita akan menampilkan seorang alumni dari FTUI yang sudah berkecimpung di dunia industri, tapi kali ini memasuki dunia pemerintahan. Nah, kita akan belajar banyak sekali, utamanya untuk sobat-sobat FTUI yang saat ini masih berkuliah, mudah-mudahan juga bisa mengikuti jejak sukses beliau. Oke, jadi tanpa berpanjang lebar, hari ini kita akan berbincang bersama Bang Gatot. Bang Gatot sekarang sudah ada di sebelah kita, dan selamat datang Bang Gatot. Terima kasih Bang Irfan, undangannya nih luar biasa. Saya gemeteran nih di interview sama Bang Irfan. Alumni FTUI yang luar biasa. Bang Gatot ini adalah alumni FTUI dari Teknik Elektro. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan bacakan profil dari Bang Gatot. Jadi Bang Gatot ini adalah alumni dari Teknik Elektro, Fakultas Teknik UI. Tahun masuk itu adalah tahun 1990 dan lulus tahun 1994. Luar biasa, 4 tahun ya Bang ya? Alhamdulillah. Lalu kemudian beliau mengambil magister di Fakultas Ilmu Komputer UI, ya, dan melanjutkan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk program doktoral, ya, di Universitas Trisakti. Jadi saat ini nama beliau adalah Dr. R. Gatot Priyo Utomo. Betul Bang? Oke. Jadi untuk banyak sekali berlembar-lembar ya CV-nya. Jadi saya akan bacakan yang most recent aja. Dari tahun 2013 ya, itu adalah sampai tahun 2014 beliau adalah seorang peneliti di bidang manajemen strategik pada Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM. Oh UGM ya, nanti kita akan gali lebih dalam lagi ya. Lalu tahun 2011 sampai 2018 beliau adalah sebagai seorang pengajar di program Magister Teknologi Informasi di Universitas Bina Nusantara. Jadi adalah seorang dosen, dan sekarang beliau semenjak 1 April 2022 hingga 1 Desember 2022 adalah sebagai tim ahli Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI. Dan semenjak 1 Desember 2022 hingga saat ini beliau adalah staf khusus Wakil Presiden RI. Jadi tentunya Sobat Teknik akan mendapatkan banyak sekali informasi, banyak sekali inspirasi, dan mudah-mudahan Anda semua yang saat ini tengah berkuliah bisa belajar banyak dari Bang Gatot. Oke? Bang Gatot, kita mulai ya Bang ya? Siap. Siap. Bang Gatot ini adalah masuk UI tahun 1990. Ya. Betul ya Bang ya? Ya. Bisa cerita nggak tahun 1990 kuliah kayak gimana sih? Apa udah banyak gedung-gedung gitu kan? Atau kayak gimana? Coba cerita sedikit Bang. Tahun 90 kayak gimana? Wah, ini masuk tahun 90 saat saya kuliah, apalagi kita dari anak kampung nih Bang. Iya. Saya dari Bandar Lampung kebetulan. Jadi dari kampung datang ke Jakarta tentu saja agak-agak ini ya, terkaget-kaget lah ya. Iya. Yang kedua, ini kalau lihat kondisi UI hari ini, bedanya jauh banget Bang Irfan. Jauh ya? Dulu pupusan itu kalau kita jalan dari RPT ke sini, ya, itu kalau bisa sepatu ditenteng. Karena isinya tanah merah semua gitu kan. Isinya tanah merah semua itu. Masih banyak, jadi susah banget itu ya. Nah, susah banget. Jadi memang di masa awal-awal UI pindahkan saat itu ya, masih tahun 88 ya. UI pindah tahun 8788 kalau nggak salah. Oh ya. Iya, berarti baru tahun-tahun awal ya. Iya, tahun-tahun awal. Jadi memang masih belum cukup lengkap. RPT itu apa tuh Bang?
apa itu ya, kos-kosannya di Kukusan ya, rumah pemukiman apa ya, saya lupa juga kepanjangannya. Jadi pemerintah dulu kayaknya bikin apa namanya kos-kosan yang kemudian dimiliki penduduk-penduduk itu untuk mahasiswa yang disebut RPT. Dan itu suasana Kukusan masih asri karena kadang-kadang RPT-nya bersebelahan sama kandang sapi. Jadi aromanya tuh ya aroma-aroma yang alami ya. Sangat alami. Nah, itu luar biasa itu. Dan juga jumlah bis kuning yang masih terbatas ya kan, sehingga sampai miring-miring udah gak beda sama PPD. Tapi pada saat itu jumlah mahasiswa udah banyak ya? Kalau dulu kan mungkin nggak sebanyak sekarang ya, karena pintu masuk untuk jadi mahasiswa kan mutlak hanya dari UMPTN ya. Belum ada jalur yang macam-macam. Kalau sekarang kan masih internasional macam-macam. Dulu mungkin hanya dari UMPTN satu-satunya pintu masuk, sehingga jumlah mahasiswa juga ya nggak sebanyak yang seperti sekarang ya. Bang Gatot satu angkatan berapa banyak? Dulu kalau nggak salah 150 di elektro. Kalau dulu elektro dan mesin yang paling banyak terima ya. 150 per angkatan. Itu lulus semua atau ada yang tercecer? Ya sebagian besar lulus. Berarti ada yang tercecer. Ada juga yang tercecer. Berarti zaman dulu ya Sobat Teknik, kuliah tuh nggak segampang yang sekarang mungkin ya. Jadi artinya perjuangannya dengan keterbatasan fasilitas gitu ya. Jadi memang niatnya harus kuat sekali. Itu dulu dapat C itu juga susah gitu ya. Kukusan pada saat itu masih suka mati lampu nggak? Tentunya. Oh gimana tuh mati lampu? Apa digilir atau gimana? Ya kita sendiri nggak tahu gilirannya kapan kan, tiba-tiba mati. Kalau mati lampu berapa? Sejam, 2 jam atau bisa seharian? Minimal 1 jam 2 jam ya. 1 jam. Ya 1 jam 2 jam. Kalau pas kita kuliah sih, misalnya mati lampunya pagi, siang itu aman. Giliran besok mau ujian mati lampu, nah itu persoalan gitu kan. Ya Kukusan saat itulah. Jadi pada saat itu Bang Gatot tinggalnya di kos atau di asrama? Di kos ya. Satu kos itu berapa orang? Sebetulnya saya kos itu di depan di Margonda. Tapi lebih banyak waktu saya sama teman-teman. Kalau mau ujian atau apa kan kita kumpul bareng di kosan kos-kosan gitu ya. Dulu saya lebih sering tidur di kosan teman di dulu belakang Politeknik. Kelurahan ya, ada ya kelurahan ya, sekitar situ ya. Itu kalau lagi kumpul kan kita bisa satu kamar itu untuk belajar bareng itu bisa 5 orang, 6 orang. Belum lagi teman-teman yang pada bergabung kan di situ, yang pulang balik tengah malam pulang gitu. Tapi cukup seru lah. Ruangan podcast kita sekarang ini kan ber-AC. Nah, ruangan kuliah tahun 90 kayak gimana zaman dulu? Ber-AC juga. Oh ber-AC juga? Angin cepat. Seperti apa tuh? Sebetulnya bagusnya adalah konstruksi ruang kuliah kita kan banyak lubang angin ya. Ya kan, di kiri kanan di bawahnya gitu kan. Jadi relatif lebih inilah udara Kukusan saat itu juga masih sejuk ya. Udara Depok ya. Jendela dibuka lebar. Jadi ya kita masih bisa belajar dengan tenang. Apalagi AC pada zaman itu kan belum menjamur. Ya kan, di kamar kosan juga nggak ada AC, di tempat kuliah nggak ber-AC, yang memang nature-nya nggak pakai AC gitu, jadi biasa-biasa aja. Malah kalau perlu harusnya digantungin ayam tuh, biar kepek. Ngasih angin ya. Jadi zaman itu tahun 1990, pendekatan pengajaran dosen itu seperti apa? Ada nggak hal yang Bang Gatot ingat cara-cara rata-rata dosen tuh mengajar seperti apa? Yang unik atau yang apa seperti apa? Tanpa mengurangi rasa hormat, kayaknya banyak dosen yang jarang ngajar ya. Oh gitu ya? Pada zaman itu. Iya. Terus di beberapa mata kuliah, seingat saya malah banyak yang kita belajar di kuliah pembuka, menjelang mid, sama menjelang ujian akhir aja. Selebihnya kita belajar sendiri. Berarti generasi mahasiswa pada saat itu dituntut untuk belajar mandiri. Nah, itu makanya yang sekarang itu sebetulnya jauh lebih advance ya. Karena
saya lihat dari sisi administrasi perkuliahan juga, jauh lebih Sudah lebih tertib. lebih tertib gitu ya. Nah zaman itu kan dosen-dosen kita lebih banyak karena berkarir di luar ya, jadi pejabat-pejabat di luar seringkali kan waktunya nggak banyak ya untuk mengajar. Oke. Jadi pada saat itu ada nggak mata kuliah yang Bang Gatot paling takuti itu apa pada saat itu? Kalau takuti enggak ya, rasanya semua mata kuliah bisa kita lewati lah ya. Cuman kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa lucu karena misalnya ya, kita waktu itu misalnya kuliah kalkulus gitu ya, kan gabung tuh sama senior-senior yang nggak lulus-lulus gitu kan. Sampai dulu dosennya kalau nggak salah Prof. Nuni Sumartoyo, masih ingat ya, dari MIPA ya. Ada salah satu teman senior yang dipanggil ke depan, disuruh ngerjain soal gitu, dan sulit sekali, kesulitan, sampai Bu Nuni itu sampaikan, kamu sebenarnya ngerti kalkulus nggak ya? Bukan ngerti kalkulus, paham integral nggak? Paham, Prof. Apa itu integral? Ya pakai bahasa tubuh. Yang begini, Prof. Satu kelas tuh ketawa. Jadi dia peragakan integral itu begini dia. Masih teringat kalau sekarang ya? Sampai sekarang memang teringat itu. Itu lucu sekali. Jadi kalau kita agak fast forward ke depan gitu ya, bagaimana pembelajaran di Fakultas Teknik ini membentuk dan berpengaruh terhadap performa Bang Gatot di dunia kerja? Ya, sebetulnya ada aspek positif dari dosen jarang datang ya. Ada aspek positifnya di banyak mata kuliah tidak hadir dosen itu karena kita dituntut untuk bisa belajar mandiri. Ya. Yang kedua adalah di samping belajar mandiri itu kita dituntut untuk bisa berkolaborasi sama teman-teman, gitu kan ya. Masing-masing belajar, pasti ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Dengan kita bertemu, berkolaborasi, berkomunikasi, itu membangun pemahaman yang lebih baik. Ya. Nah, dasar-dasar itu sebetulnya yang memberikan sebuah fondasi ke depan itu untuk di dunia ini kan yang kita pahami jauh lebih sedikit dibanding yang tidak kita pahami, ya kan? Yang kita ketahui jauh lebih sedikit dari yang tidak ketahui. Dan pengetahuan itu tersebar di sebanyak kepala. Nah, dengan terbiasa kita berkolaborasi, gimana coba kita membangun kesepahaman bersama, itu menjadi modal dasar ke depan untuk kita bisa membangun sebuah teamwork yang bagus. Komunikasi dan teamwork, itu yang kata kuncinya tadi ya. Betul. Nah itu dia nih Sobat Teknik, artinya selain Anda belajar di perkuliahan, jangan lupa juga Anda harus mengasah kemampuan komunikasi dan kolaborasi, karena itu yang nanti akan menentukan kesuksesan di depan. Betul sekali. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak? Ya, ini bedanya antara kerjasama sama sama-sama kerja. Nah, ya kan? Kalau kerja kolaborasi itu adalah kerjasama. Ya. Kalau kita berkolaborasi, 1+1 itu bisa jadi bukan cuma 2, bisa jadi 9, 10, karena kolaborasi pada ujungnya akan menghasilkan sebuah sinergi. Ya. Tapi kalau sama-sama kerja kan akan terbentuk silo mentality. Ya udah, pokoknya gue cuma mau ngerjain part gua, tanpa peduli apa yang dikerjakan teman-teman. Padahal kita berada dalam satu rantai proses misalnya. Terpisah-pisah. Nah, dalam konteks seperti ini seringkali menimbulkan persoalan. Karena kadang-kadang kalau kita mau bikin misalnya baut aja kan antara mur sama bautnya harus ukurannya sama, dan itu hanya bisa dicapai dengan komunikasi, dengan kolaborasi, dan pemahaman bersama tentang tujuan apa yang ingin kita capai. Iya. Nah, ini bagus sekali nih. Ada beda antara kerjasama dan sama-sama kerja ya. Kerjasama dan sama-sama kerja. Dan kolaborasi itu barang mewah di Indonesia. Kerjasama dan sama-sama kerja, quotable sekali tuh. Nah. Zaman itu kuliah itu udah pakai slide, udah pakai proyektor atau belum? Atau ada nggak teknologi yang luar biasa yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang di Bang Gatot? Itu ada teknologinya. Kayak gimana tuh?
yaitu papan berwarna hitam dan kapur tulis. Jadi pakai masih blackboard gitu ya, blackboard, ya. Papan hitam dan itu tulisnya pakai kapur lagi ya? Bukan spidol. Bukan Kalau spidol. sekarang masih udah white, misalnya lebih advance lagi, misalnya kan whiteboard Ya. ke spidol, itu enggak, tempel di dinding, kapur, dan ketika dihapus debu berterbangan. Nah, itulah situasi perkuliahan kita. Apalagi kalau kemudian penghapusnya itu sudah penuh kapur kan ketok-ketok ya. Nah, terbang kemana-mana kan. Nah, itu paling canggih overhead projector ya. Oh, ya. pada saat itu sudah ada ya overhead projector sama masa kuliah. Jadi kalau ujian seperti apa sih zaman itu? Susah nggak ujian kalau ujian kuliah? So far kalau saya pribadi sih nggak pernah mengalami masalah ya ujian ya. Ya. Ujian nggak pernah mengalami masalah. Malah rata-rata kalau mau ujian malah banyak yang berkumpul di kos. Iya. Ya, banyak di kos. Kita memang jam menjelang akhir itu ada satu kosan di belakang stasiun Pondok Cina itu, ya. yang jadi camp anak-anak elektro lah ya. Biasanya kita bahas belajar sebelum ujian di sana. Stasiun Pondok Cina. Dari Fakultas Teknik. Jadi Fakultas Teknik Ke sana bagaimana caranya? Pondok Cina. Jalan kaki itu gimana? Ada bis kuning. Oh, ada bis kuning. Ada bis kuning yang muter sambil kalau jalan pulang kan berbarengan dengan bubarannya Universitas Gunadarma. Jadi ya sedikit cuci mata. Oke. Bang Gatot, pada masa perkuliahan, Bang Gatot itu terlibat aktif nggak di organisasi kemahasiswaan? Ya, mungkin sebagian besar organisasi yang aktif saya ikuti di selama kuliah itu memang di tingkat universitas. Oh, ya. Saya aktif di kelompok studi mahasiswa PK Prasetya waktu itu, dan kemudian di Senat Mahasiswa UI. Ya. Baru di menjelang lulus saya aktif di Senat Mahasiswa Fakultas Teknik, zamannya ketua senatnya itu Bang Teguh Samudra. Ya. Lebih banyak aktif di tingkat universitas sebetulnya. Dari 4 tahun mungkin 3 tahun pertama saya aktif di level universitas. Dari aktivitas tersebut, apa yang didapatkan manfaat positifnya? Wah, itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Banyak sekali, terutama kalau kelompok studi itu kan lebih banyak kepada elaborasi pemikiran, penelitian ya di kelompok studi itu. Itu yang membentuk pola pikir di luar pola pikir seorang engineer gitu ya. Jadi itu melengkapi, karena kan itu lebih banyak isu-isu sosial yang dibahas, sehingga dari aspek keilmuan engineering ditambah aspek keilmuan sosial, menjadi kita jauh lebih lengkap. Luar biasa ya. Kan? Yang kedua, jaringan, bro. Jaringan. Sekarang itu ya saya dari jaringan alumni kelompok studi ini juga lumayan yang banyak menopang banyak tugas-tugas saya sekarang. Gitu ya. Tadi Bang Gatot bilang bahwa beraktivitas di organisasi kemahasiswaan itu banyak bersentuhan dengan isu-isu sosial. Sementara Bang Gatot ini kan dari engineering. Nah, bagaimana? Apakah itu menjadi suatu kelebihan atau justru menjadi handicap? Ya itu tadi. Jadi berbeda dengan ilmu-ilmu pasti ya, ilmu engineering yang semuanya sudah kita define dengan secara pasti. Kalau ilmu-ilmu sosial ini kan ini bicara kecenderungan-kecenderungan. Kecenderungan. Ya. Jadi teori-teorinya itu sangat sangat cair, dan belum satu teori bisa dibantah dengan teori yang lainnya, dan itu menghasilkan kalau setiap kita bertemu berdiskusi itu pergulatan pemikiran kan. Jadi kita membentukkan satu sudut pandang dengan sudut pandang yang lain, dan sebagainya, itu membentuk bahwa nggak ada kebenaran tunggal sebetulnya kalau dalam konteks itu. Tergantung perspektif mana yang kita
Ya, dan itu memperkaya sebetulnya, memperkaya kita dan ketika kita bersentuhan langsung dengan dunia nyata, dunia kerja dan dunia apalagi dengan posisi saya sekarang, gitu ya. Jadi kita lebih terbuka, lebih open mind untuk menerima perspektif-perspektif yang berbeda. Iya. Nah ini menarik sekali, memperkaya ya, memperkaya cara pandang. Artinya penting sekali buat Sobat Teknik untuk kemudian juga bergerak seperti Bang Gatot. Dari objektif, pola pikir objektif ke pola pikir spekulatif di dunia sosial. Gitu ya. Jadi lengkap ya sekarang ya? Insya Allah. Bang Gatot, jadi pada saat di dunia kerja, akhirnya lulus tahun 1994 gitu ya. Pekerjaan pertama Bang Gatot itu di mana? Pertama itu saya bekerja murni engineer. Full engineer, karena saya kerja di sebuah manufaktur yang memproduksi instrumen untuk pembangkit, gitu ya, pembangkit listrik. Itu betul-betul murni engineer. Saya menangani terlibat dalam pembangunan pembangkit listrik pertama PLTD di, kalau nggak salah pertama kali itu di Sumba pertama kali ya. Itu pengalaman saya di dunia engineering pertama. Tapi nggak lama sebetulnya, karena orang tua itu selalu dorong kalau bisa kerja di BUMN. Gitu orang tua dari BUMN gitu? Orang tua saya guru. Oh guru ya. Biasa kan PNS kan gitu kan, kalau bisa ke PNS atau ke BUMN. Akhirnya saya melamar di perbankan, namanya dulu Bank Bumidaya. Oh ya. Terus kemudian BBD ya? Di BBD. Ya. Masuklah ke sana di perbankan, dan itu lagi-lagi ya memperkaya banyak perspektif lah ya, karena pengetahuan terkait dengan financial dan bagaimana memahami karakter manusia, karena kalau di perbankan itu kan karakter dari calon nasabah itu adalah sesuatu yang paling krusial, paling strategik untuk dianalisis, untuk diberikan fasilitas dan lain sebagainya. Ya itu masa-masa pertama saya di dunia kerja. Jadi pada saat Bang Gatot kemudian bertransisi dari perkuliahan ke dunia kerja, tantangan apa sih yang 3 tantangan terbesar yang Bang Gatot hadapi apa? Sebetulnya kalau kita lihat ya, kalau saya sih nggak lihat ada tantangan yang terlalu besar. Kenapa? Karena mungkin karakter saya orang yang mudah beradaptasi. Ya, mudah beradaptasi penting. Jadi bagaimana cara kita beradaptasi kepada lingkungan baru dan kemudian tune in dengan pola kerja dan juga bagaimana budaya kerja yang ada, itu yang menentukan kecepatan kita untuk tumbuh di situ sebetulnya. Gitu ya. Nah, lagi-lagi kecepatan beradaptasi ini kan sebetulnya dibentuk dari semasa kuliah kita itu. Kalau kita cuman hanya berada pada satu ekosistem aja gitu ya, terbiasa berada pada lingkungan yang homogen, itu mungkin akan memiliki tantangan yang lebih besar dibanding kita yang sudah terbiasa berada di lingkungan yang heterogen dengan pola pemikiran berbeda-beda, perspektif berbeda. Itu yang mungkin membuat saya jauh lebih mudah dalam beradaptasi. Jadi pertumbuhan pola pikir itu muncul salah satunya adalah ketika Bang Gatot memutuskan untuk berani keluar dari pemikiran atau pergaulan homogen. Iya. Pindah kolam ke pergaulan yang lebih heterogen. Oke. Dan ini benar-benar artinya meningkatkan adaptasi ya. Iya. Dan itu yang terpakai di dunia kerja. Iya. Oke. Terkait dengan ketika lulus, belajar dari lulus kuliah gitu ya, belajar dari pengalaman Bang Gatot sekarang, looking back, kira-kira pesan apa yang mau Bang Gatot berikan kepada Sobat Teknik? Ini loh, kalau kamu mau kerja, kamu kayak begini, kamu harus mempersiapkan ini. Nah, kira-kira apa tuh Bang? Yang pertama adalah paham dulu passionnya apa. Paham dulu passionnya apa, passionnya di mana, gitu ya. Karena itu menurut saya akan banyak menentukan perjalanan karir ke depannya seperti apa.
Kalau kita sudah memahami diri sendiri, passion kita di mana dan lain sebagainya, ya tekuni apapun itu, gitu ya. Nah, saya rasa yang paling utama adalah memahami kekuatan kita sendiri. Itu yang passion, ya? Iya, passion kita sendiri, dan setelah itu jalani tahap demi tahapnya. Kalau saya bukan orang yang bikin perencanaan yang sangat jauh, saya terus terang lebih kepada ke depan saya harus apa, depan harus apa. Ada tikungan, baik atau enggak. Kira-kira gitu kan ya, ada batu ya dihindari. Jadi penting sekali ya ternyata untuk memiliki pola pikir antisipatif. Iya, kira-kira begitu. Oke, jadi Bang Gatot ini udah tahu sebenarnya apa yang akan dihadapi dalam beberapa horizon waktu ke depan. Iya, karena hal-hal seperti itu untuk mengetahui itu sebetulnya tumbuh seiring dengan jam terbang kita. Tumbuh seiring dengan jam terbang. Jam terbang. Waktu kuliah sudah ada belum kemampuan pola pikir seperti ini, antisipatif? Pasti masih terbatas, ya. Pasti masih terbatas. Itu kenapa dibutuhkan komunikasi, dibutuhkan hubungan yang baik dengan senior-senior kita, gitu ya. Penghargaan terhadap yang lebih tua sehingga dan respect kepada yang lebih tua itu juga ada manfaatnya di situ. Kenapa? Karena kita bisa belajar banyak dari mereka yang sudah lebih dulu menjalani, gitu ya. Sehingga penting tuh komunitas-komunitas alumni untuk aktif. Kenapa? Karena kalau kita menjalani sendiri itu learning curve kita kan panjang, ya kan? Dan itu jatuh bangun kan? Iya. Nah, daripada kita jatuh bangun sendiri kan kita bisa belajar dari senior-senior kita, dari teman-teman yang lain. Sehingga apa? Kita bisa menjalani trajektori karir kita itu dengan jauh lebih smooth. Oke. Ya kan? Itu sebetulnya. Bang Gatot, kita ngopi dulu. Kopi. Kopi adalah kawan orang pencari inspirasi. Silakan Bang Gatot. Mantap. Jadi Sobat Teknik, belajar dari sekilas dari apa yang disampaikan Bang Gatot adalah penting buat Sobat Teknik untuk melanjutkan pertumbuhannya. Salah satunya jangan terjebak hanya di pola pikir homogen, melainkan harus berani untuk keluar dari kolamnya untuk ke arah pergaulan yang lebih heterogen, karena ini akan membentuk Anda, membentuk salah satunya pola pikir antisipatif yang menjadi kata kunci untuk keberhasilan Anda di depan ketika Anda sudah berkarir. Ada resiko ketika bergaul di heterogen, kan ini kan sesuatu yang gelap gitu kan. Mungkin resiko salah paham atau resiko apa ada pada saat itu Bang Gatot? Ya resiko, apalagi konflik mungkin? Pasti ada ya resiko konflik dan sebagainya. Namanya pertemuan gagasan ini pasti, kalau nggak ada konflik pasti nggak ada pertemuan gagasan. Karena ketika kita punya satu sudut pandang, kemudian lawan bicara kita punya sudut pandang sendiri, dan kemudian kita bertemu, akan melahirkan sudut pandang yang baru. Iya. Dan bisa jadi berbeda sama sekali dari dua sudut pandang yang kita lakukan. Dan inilah beauty-nya dari sebuah pertemuan gagasan, ya. Sehingga itu akan sangat memperkaya perspektif kita kalau kita mau untuk membuka diri dan seperti itu. Saya rasa resikonya adalah terjadi, saya kira bukan resiko ya, pasti kita akan mengalami pergeseran-pergeseran, ya. Kalau ini yang satu kiri banget, yang satu kanan banget, begitu bertemu, oh ternyata ada hal-hal baik yang dimiliki oleh teman kita yang mempengaruhi kita, begitu juga sebaliknya. Dan itu akan menggeser kita akan makin terus bertemu, ternyata ada pertemuannya di tengah. Nah, itulah kenapa saya selalu mendorong dialog-dialog dalam berbagai level ya. Karena hanya dengan dialog-dialog seperti ini maka terhindar kita dari dikotomi dan labelisasi yang sekarang terjadi gitu. Itu kan kadang nggak ada dialog. Jadi Sobat Teknik ini harus berani men-challenge dirinya. Kembali lagi, menurut saya ini sangat-sangat penting sekali, yaitu artiannya adalah ketika Anda berani keluar dari homogenitas pergaulan Anda, yang hanya mau bergaul dengan yang latar belakangnya sama atau yang generasinya sama. Tadi Bang Gatot juga bicara
bergaul dengan seniornya gitu ya Bang Gatot ya. Betul sekali. Ada sungkan gitu ada? Kalau dari pengalaman saya sih nggak pernah merasakan kesungkanan ya. Bahkan saya merasa bahwa senior-senior kita itu sangat baik ya. Saya dulu bergaul dekat dengan Bang Aswil gitu ya, Bang Dion, atau kemudian ya banyak juga senior-senior Bang Ucok dulu yang dari metal ya, banyak sekali. Dan ternyata banyak perspektif yang bisa kita dapat. Belum lagi senior-senior dari fakultas-fakultas yang lain yang pada saat itu juga kita miliki pergaulan. Oke. Bang, sekarang dunia karir, ada nggak prestasi yang Bang Gatot paling ingat di dunia karir Bang Gatot selama ini? Iya, apa ya prestasinya ya? Ya, paling tidak dulu saya ikut mendirikan Bank Mandiri. Oh iya? Iya, jadi bahkan sebelum Bank Mandiri terbentuk itu namanya Bank Catur ya. Bank Catur, namanya Bank Catur dulu. Nama itu di launch oleh Pak Habibie, Presiden saat itu. Itu saya adalah wakil dari Bumi Daya. Ada berapa orang itu atau 3 orang yang membangun arsitektur integrasinya bank hasil merger nanti, kira-kira begitu. Jadi kita masuk di tim awal dari proses integrasi merger, itu mega merger pada saat itu. Iya. Disebut mega merger, dan Harvard Business Review pun mengangkat itu sebagai dulu dibilang merger yang hampir muskil gitu ya. Oh iya? Iya, karena secara sistem, secara culture totally different, itu mega merger yang luar biasa, tapi kita bisa lewati dengan sukses ya. Dan dari sisi teknologi pada saat itu sebetulnya tim kecil ini dulu kita punya tim namanya Special Project di Bank Mandiri. Ya, beberapa alumni yang tergabung di tim ini, alumni teknik itu mungkin ada Aryo Tejo Bayu Aji Elektro 91 ya, yang sekarang dirutnya di Jalin ya. Itu juga ada di tim. Itu kita diberikan target ya untuk leapfrog setidaknya menyamai BCA. Ya. Padahal pada saat itu teknologi kita masih jauh terbelakang, kemudian hanya punya waktu 2 tahun, kemudian dan BCA pun kan nggak diam, dia pun lari. Jadi kita harus punya pertumbuhan kemajuan teknologi yang mungkin 5-6 kali dari kecepatannya BCA, kira-kira begitu. Dan itu betul-betul 2 tahun yang luar biasa. Mega merger ini pastikan dengan segala kompleksitasnya, perbedaan teknologi, culture, dan lain-lain. Yang paling menghambat apa? Culture. Bukan teknologi malah. Bukan teknologi. Teknologi walaupun beda-beda tetap masih teknologi, lagi-lagi, teknologi itu jauh lebih mudah diselesaikan. Ya. Tetapi bagaimana menyatukan visi dan kultur dari 4 entitas berbeda, ini yang jauh lebih challenging ya. Nah, satu-satunya critical success factor untuk bisa lakukan itu adalah leadership yang kuat. Leadership yang kuat. Okay. Karena di situ dibentuk sebuah culture baru yang pada bank hasil merger ini. Jadi kalau Bang Yovan sering kenal dulu kan, di bank-bank legacy itu sangat birokratis, ya kan? Kalau ke counter itu bukan bau parfum, baunya minyak angin. Iya kan? Iya. Melayani nasabah dengan seenaknya gitu ya, nggak ada service oriented sama sekali, dan itu totally changing, dan hasilnya adalah Bank Mandiri yang kita lihat saat ini. Itu fondasinya dibangun ketika kita merger itu. Jadi sebelum ada reformasi itu di customer service-nya bukan bau parfum, bau Remason gitu. Bau Remason. Bayangin, kadang-kadang kita datang ke counter dilayani customer service cowok gitu kan sambil merokok gitu dia. Nah, itu kan sesuatu yang umum tuh di bank-bank pemerintah saat itu kan. Nah, tahun berapa itu? Ya kira-kira di tahun-tahun 95, 96 masih kayak begitu.
Oke. Tapi kita switch itu betul-betul, saya kira perubahan paling sukses dari integrasi itu adalah ketika berhasil melahirkan culture baru. Itu yang luar biasa. Bang, boleh nggak diceritakan atau dijelaskan sedikit untuk sobat teknik, culture itu apa sih? Ya. Culture di dunia kerja itu apa sih? Ya. Culture itu kan sebetulnya adalah output dari sebuah belief. Ya. Kalau kita ngomong dari habit, ya, habit akan membentuk karakter, karakter akan membentuk yang namanya culture. Nah, culture ini adalah karakter yang kolektif, ya kan? Jadi ketika sebuah organisasi punya pemahaman yang sama terhadap nilai yang sama-sama ingin diperjuangkan, nilai yang ingin dicapai, maka itu yang akan menghadirkan sebuah budaya baru, peradaban baru itu dimulai dari situ. Itu dihasilkan dari apa? Belief yang ada di dalam diri masing-masing. Oke. Dengan demikian, kalau seumpamanya ada ide yang brilian, ada strategi yang inovatif, tapi culture-nya nggak mendukung, apa yang terjadi? Ide brilian, strategi inovatif, tanpa didukung culture, apakah ini bisa tumbuh? Ibarat benih bagus di lahan tandus. Oke. Jadi penting untuk menyemai atau membangun kultur atau budaya supaya apa? Supaya membuat benih-benih pembaruan yang ada di atasnya itu bisa tumbuh dengan baik. Gitu ya. Tadi Bang Gatot bilang mengenai leadership. Apa hubungan antara leadership dengan culture? Ya, tidak ada ceritanya, ya, transformasi culture di dunia ini tanpa leadership yang kuat. Oke. Ya, karena culture itu membutuhkan contoh dan role model. Supaya semua orang itu tahu kultur seperti apa yang ingin dituju dan yang ingin dibentuk. Dan itu harus tercermin dari leadernya. Oke. Nah, karena leader ini adalah pesan hidup, ya, pesan hidup yang akan terdeliver ke setiap insan di dalam sebuah organisasi. Ya. Contoh, dulu Bank Mandiri juga pernah punya masalah. Ya, setelah merger kita sukses, ketika punya tagline, ya, waktu itu tagline-nya adalah no delay, no error, no special payment. Oh, itu tagline-nya di mana-mana. Tetapi di depan mata kita nggak melihat para leader itu mempraktekkan, ya, gratifikasi di mana-mana masih berjalan, oh iya, ya kan? Sehingga yang dipahami di bawah no delay, no error, on special payment. Ada klausul. Jadi diplesetkan kan? Nah, itu transformasi berubah setelah apa? Pak Agus Martowardoyo masuk jadi dirut dan dia melakukan proses yang dinamakan sebagai transformasi budaya. Transformasi budaya, trust, integrity, professionalism, customer focus dan excellence, itu tagline-nya pada saat itu, ya. Dan beliau praktekkan, dan itu mulai dari level paling tinggi sampai level paling bawah. Kalau memang melanggar, ya betul-betul hukuman itu dijalankan secara konsisten, dan itu painful sekali. Betapa banyak demo-demo yang harus dihadapi dari serikat pekerja dan lain sebagainya, gitu ya, yang melakukan perlawanan atas proses ini. Tapi hasilnya kan bisa dilihat dengan melakukan transformasi kultur seperti itu. Pada saat itu Bank Mandiri bisa naik profitnya itu dari cuma 600 miliar menjadi 7 triliun hanya dalam 2-3 tahun. Itu kekuatan transformasi budaya. Gitu ya. Begitu semuanya sudah satu visi, mana yang akan kita tuju dengan karakter yang kuat, terdeliver kok. Oke, jadi kata kuncinya adalah leadership. Dan sekarang pertanyaannya adalah karakteristik leadership yang bagus itu apa, Bang? Konsisten. Apa yang Anda sampaikan itulah yang Anda perbuat. Menurut saya itu yang paling penting. Itulah yang menentukan integritas.
Jadi seorang leader itu dia harus bisa menjadi contoh tadi Bang, Contoh. ya, untuk ya orang di bawahnya. Yang seperti saya bilang tadi, ketika no delay, no error, no special payment itu tidak terrefleksi di dalam perilaku leadernya, yang terjadi kan berantakan. Oke. Message yang tersampaikan salah. Salah. Ya kan? Iya. Nah sekarang jika leader itu artinya adalah leadership itu adalah dibutuhkan untuk keberhasilan di dunia karir. Kira-kira apa nih? Bagaimana caranya strategi untuk para sobat teknik untuk membangun strong dan good leadership di dalam diri mereka? Iya. Pertama adalah menemukan value diri ya. Value diri apa yang ingin dibangun sebagai sebuah karakter. Karena kita harus punya diferensiasi. Oke. Ya kan? Kita harus punya diferensiasi. Seseorang harus punya diferensiasi. Dia akan dikenal sebagai orang seperti apa. Oke. Ya kan? Value itulah yang sebetulnya harus dipupuk, ditumbuh kembangkan terus secara konsisten sehingga membentuk karakter yang kuat. Nah, karakter ini tentu saja dan value yang diyakini ini tentu saja akan harus match dengan value organisasi yang memang dia ingin berkarir. Ya. Jadi bisa jadi dia nggak akan patah karirnya kalau value yang dia kembangkan, yang dimiliki personal value-nya ternyata nggak mensupport value yang akan di-develop oleh organisasi. Bisa jadi berantem. Jadi antara value personal sama value organisasi itu mesti klop. Walaupun sebetulnya dalam konteks organisasi, value yang dikembangkan organisasi ini yang harus diinternalisasi. Sehingga kemampuan yang tadi saya bilang, apakah dia mampu beradaptasi dengan value yang dimiliki organisasi. Ya. Kalau dia nggak mampu beradaptasi, ya mungkin jalan keluarnya dia harus cari organisasi yang baru. Tapi kalau dia mampu beradaptasi dan tumbuh dengan value ini, dia akan terus. Oke. Bang Gatot adalah alumni Fakultas Teknik, lalu kemudian masuk ke dunia perbankan, dan sekarang itu adalah masuk ke dunia pemerintahan. Nah, kira-kira di dunia pemerintahan, apalagi dalam jabatan Bang Gatot sebagai staf khusus Wapres, ya, kontribusi apa yang ingin Bang Gatot lakukan bagi bangsa? Iya, saya kebetulan diminta untuk jadi staf khusus di tengah periode pemerintahannya. Jadi baru 1 Desember 2022 kemarin. Belum lama. Tapi insya Allah walaupun periodenya singkat, kita harapkan punya dampak yang besar. Satu yang menjadi concern saya secara personal, yang menjadi agenda yang kami dorong untuk menjadi agenda besar, gitu ya, terkait dengan sumber daya manusia. Oke. Ya, terkait dengan sumber daya manusia. Indonesia itu punya aim besar untuk menjadi, kalau kan sering kita mendengar keinginan menjadi Indonesia Emas 2045, gitu ya. Oke. Apa syaratnya Indonesia Emas 2045? Itu adalah syarat utama kita punya sumber daya manusia yang punya produktivitas yang baik. Jadi kita punya bonus demografi ini dipenuhi orang-orang dengan produktivitas yang tinggi. Nah, sekarang kita refleksi apa yang kita miliki saat ini. 2020 World Bank itu mengeluarkan yang disebut dengan Human Capital Index. Okay. Indeks modal manusia kita itu masih di angka 0,54%. Artinya apa? 18 tahun dari tahun 2020, yaitu 2038, produktivitas bangsa ini ada di level 54%. Beda dengan Singapura yang di 90%. Jauh ya? Jauh. Kita bisa bikin satu untuk satu fasilitas yang sama, Singapura bisa bikin 2, kira-kira begitu, ya. Bahkan kita di bawah Palestina. Oh ya. Bahkan Human Capital Index kita itu di bawah Palestina. Nah, Human Capital Index itu terdiri dari apa? Human Capital Index itu kalau kita bedah komponennya, yang pertama itu adalah angka harapan hidup dari balita sampai usia 5 tahun. Oke. Berapa survival rate-nya. Lalu kemudian berapa persen generasi yang di tahun 2020 itu yang tidak terkena stunting. Karena kalau terkena stunting, pertumbuhan kognitif, pertumbuhan otak kita kan otak anak menjadi lemah dan
pasti nggak mampu berkontribusi terhadap produktivitas nasional di kemudian hari. Dan yang ketiga itu mutu pendidikan kita, ya, mutu pendidikan. Nah, faktanya yang terjadi adalah survival rate kita udah bagus. Ya, angka kematian ibu dan anak itu mulai turun lah. Ini bisa kita, angka stunting kita, ya, angka stunting kita per 2022 kemarin itu udah masuk di angka 21%. Ya, kita masih berjuang, mudah-mudahan di 2024 itu bisa turun ke angka 14%. Ini krusial nih. Walaupun saya khawatir di tahun politik orang lupa ngerjain stunting, semua bicara capres, fokus capres. Iya kan? Fokus capres. Makanya kita tetap dorong. Tapi yang lebih memprihatinkan apa? Di angka pendidikan. Jadi learning adjusted years of school kita itu buruk sekali. World Bank itu melihat jadi kualitas anak-anak kelas 2 SMA kita itu kapasitas dan kompetensinya hanya setara kelas 6 SD. Jadi mereka boleh bersekolah lama, tapi ternyata nggak mempelajari apa-apa. Ya. Iya. Jadi ini persoalan besar kita sekarang. Nah, dengan angka itu refleksinya apa? 2038, 2045 Indonesia emas apakah betul-betul bisa kita terrealisasi? Generasi emas itu harus by intention, by design. Nggak ada generasi itu tiba-tiba jadi generasi emas tanpa kita desain, ya. Sehingga kita betul-betul dorong. Yang pertama yang kita lakukan, kita mungkin nih, saya terus terang banyak dibantu teman-teman alumni UI juga, seperti Pak Ahmad Rizali, GP 79, bantu menggodok ini. Kita dorong Human Capital Index ini masuk menjadi ke RPJPN untuk 2020-2045, ya. 25 tahun ya RPJPN, masuk indikatornya. Kita dorong terus. Alhamdulillah ini dapat respon positif dari Bappenas dan mulai dipakai nanti melengkapi indeks pembangunan manusia. Kan ada indeks pembangunan manusia, ada indeks modal manusia. Kalau indeks pembangunan manusia lebih fokus kepada akses, infrastruktur sekolahnya, dan sebagainya. Indeks modal manusia itu menilai mutunya. Jadi gurunya, mutunya seperti apa, dan lain sebagainya, ini di mutu. Jadi kita harus mulai bergeser dari sekedar akses menjadi mutu. Karena ternyata akses kita nyata-nyatanya anak-anak kita sudah bisa berkesempatan sekolah sampai 14 tahun. Ya. Tapi mutunya yang sekolah 14 tahun ternyata hanya kompetensi di 7 tahun. Ya. Jadi wajib belajar sekian lama ngabisin anggaran doang kalau begitu ya kan? Itu yang dorong. Yang kedua, sekarang kita sedang dorong kalau di stunting ini kan cukup sukses. Dia punya tim percepatan penanggulangan stunting secara nasional. Dan ini terrefleksi turun sampai ke daerah-daerah dan itu masif sekali. Sehingga kita bisa cepat tuh turunnya. Coba bicara pendidikan. Sehingga kita berpikir ini harus ada satu regulasi untuk percepatan peningkatan mutu pendidikan dasar. Tidak. Bayangkan dari surveinya World Bank ya, 70% anak-anak kita itu salah menjawab 2/3 ditambah 2/3. 70%? 70% menjawab 4/6. Literasi dasar. Literasi numerasi paling dasar. Dan ini secara empiris saya buktikan keliling ke daerah gitu ya, ketemu bukan hanya muridnya, bahkan guru matematika, nggak jauh saya pernah cek di Lebak, ini guru matematika nggak bisa membedakan mana yang lebih besar nanti 3/2 dan 1. Coba dibayangkan, gurunya nggak paham, muridnya apalagi, sehingga di kelas itu dua-duanya sama-sama stres nih. Berharap bel sekolah segera berbunyi aja, jadi menghilangkan stres dua-duanya. Itulah yang terjadi. Sehingga kita ingin dorong bahwa secara regulasi ada regulasi khusus untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Paling enggak, kalau dasarnya ini dibenahi, ya pendidikan dasar dibenahi, nanti di pendidikan tinggi itu udah terima bagus lah. Tapi kalau pendidikan dasarnya ini nggak dibenahi, mau pendidikan tinggi kita ngomong
rocket science segala macam, supply-nya ini berantakan, kuat ya. Gimana ceritanya? Itu yang terjadi. Oke. Jadi Bang Gatot dengan background tekniknya memahami tadi kan isu-isu sosial gitu ya. Itu adalah suatu privilege atau menjadi suatu handicap dengan background teknik ini? Ada satu, kalau saya dulu di elektro ambil yang namanya kontrol dan instrumentasi, ya. Kan kalau di kontrol itu selalu ada konsep yang namanya positive feedback, negative feedback, satu loop ya antara input, proses, output, bawahnya feedback. Dan itu kita punya banyak parameter-parameter yang bisa diolah di situ. Dan itu yang selalu saya pakai ketika memahami ekosistem apa yang saya, apa prosesnya, apa inputnya, apa outputnya, lalu kemudian bagaimana feedbacknya, bagaimana fine tune-nya, dan itu apply ternyata untuk banyak hal. Jadi background dari engineering justru mempermudah untuk memahami sistem sosial. Karena kelebihan orang engineering itu adalah kemampuan melakukan modeling. Oke, luar biasa. Ya kan, kemampuan melakukan modeling itu sehingga apa? Kita jauh lebih mudah paham. Kalau itu kan teori banyak. Ya, teori banyak. Tetapi kemampuan untuk melakukan modeling, simulasi dan lain sebagainya itu adalah kekuatan terbesar anak-anak teknik sehingga sebetulnya dia bisa apply untuk mana-mana. Itu pola konstruksi berpikir yang menurut saya sangat luar biasa ya. Luar biasa tuh Sobat Teknik. Jadi Anda mendengar bahwa artinya sebenarnya Anda sudah dilatih untuk memiliki pola pikir yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Betul. Bang Gatot, kita hampir di akhir dari sesi kita kali ini. Ada nggak pesan-pesan khusus buat Sobat Teknik yang sekarang sedang kuliah supaya bisa meniti karir seperti Bang Gatot? Nggak banyak sih ya, tiap-tiap teman-teman pasti punya passion dan sudah punya tujuan gitu. Tapi yang paling penting dari pengalaman saya adalah memahami diri sendiri itu tahap awal yang paling penting. Ya. Memahami diri sendiri itu apa? Memahami apa yang kita inginkan, memahami apa kekuatan kita, dan memahami apa kelemahan kita itu part pertama yang sebetulnya sangat krusial. Melakukan self-assessment atas diri sendiri. Baru dari itu kita mencoba terus memperkuat apa yang menjadi kekuatan kita dan menjadi diferensiator dari siapa diri kita, ya. Dan itulah yang akan membentuk kita ke depan. Karena dengan kemajuan teknologi dan perubahan dunia saat ini, untuk menjadi seseorang itu kan nggak mesti harus ada di satu perusahaan atau selalu harus menjadi pegawai negeri sipil. Tetapi Anda bisa menjadi diri Anda sendiri dengan entitas yang Anda tumbuh kembangkan sendiri. Dan itu hanya bisa terjadi ketika Anda memahami siapa diri Anda dan kemudian memahami bagaimana kekuatan yang ada itu bisa terus ditumbuh kembangkan. Saya rasa itu sih. Bang Gatot, terima kasih untuk inspirasinya hari ini ya, dan Sobat Teknik. Demikianlah wawancara kita dengan Bang Gatot. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan inspirasi bagaimana membangun karir Anda ke depan. Dan seperti biasa ya, buat Sobat Teknik supaya lebih banyak impact yang dihasilkan daripada Alumni Talk ini, supaya Anda bisa like, subscribe, dan juga share dari Alumni Talk yang merupakan kolaborasi antara FTUI dan Iluni FTUI. Bang Gatot, terima kasih untuk kesempatannya, jangan bosan-bosan. Siap. Luar biasa. Selalu, Bang Terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk hadir di acara ini. Merupakan kebanggaan buat saya bisa sebagai alumni teknik, sebagai alumni Fakultas Teknik. Karena saya nggak pernah dipanggil-panggil sih. Baik, dengan demikian kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.